Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran tentang sejarah perkembangan kerajaan Islam di Indonesia, di Nusantara. Baik, minggu yang lalu tentang kerajaan Banten, sekarang tentunya yang lebih tua ya, yaitu kerajaan Cirebon. Ya, karena Cirebon Banten adalah antara ayah dan anak ya. Jadi yang menjabat sebagai raja di Banten ya putranya, yaitu Syekh Maulana Hasanuddin ya, putra dari Patelia yang menguasai Kesultanan Cirebon. Jadi antara Cirebon dan Banten adalah satu kekuasaan ya, antara anak dan ayah. Kerajaan Cirebon dipimpin oleh Fathahillah, ya, salah seorang di antaranya bergelar Sunan Gunung Jati. Ya. Jadi raja juga, Sunan juga ya, Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati sebagai kepala pemerintahan di Cirebon. Nah, kemudian dilanjutkan untuk anaknya menguasai wilayah pesisir Jawa, yaitu di Sultanan Banten, Maulana Hasanuddin. Nah, di Cirebon ayahnya itu bernama Fathahillah atau Sunan Gunung Jati ya, yang menguasai kekuasaan Cirebon. Kerajaan Cirebon kemudian ya, jadi bukan terpecah, hanya dibagi ya dua ya, satu di Banten, satu di Cirebon. Tapi ingat ya, politik the empire VOC senantiasa mengejar-kejar Kesultanan Islam ya, ingin menghancurkan keluarga dari para sultan. Jadi terus VOC mengejar menghasut keluarga Kesultanan ya. Kemudian Cirebon pecah ya, Sultanan Cirebon pecah menjadi Kanoman dan Kesepuhan ya. Jadi ada dua tuh di Cirebon, itu Kesultanan Kanoman dan Kesepuhan. Itu hasil daripada adu domba kolonial bangsa-bangsa Eropa, terutama ketika itu adalah Belanda yang mendirikan suatu organisasi namanya VOC. Nah, sekalian, setelah Kesultanan Banten dan Cirebon nanti ada kerajaan Islam di luar Jawa ya. Jadi kalau Kesultanan Banten dan Cirebon ini ada satu kesatuan ya, bisa dilihat di petanya Kesultanan Banten dan Cirebon. Baik, rekan sekalian, kita sekarang ke luar Jawa, yaitu ke daerah Sulawesi. Itu di mana Sulawesi itu? Sulawesi di mana? Oh ya, nanti kita lihat masuk ke wilayah yang namanya Makassar. Ya. Daerah Makassar ini ada Kesultanan Islam. Ya. Kerajaan Makassar merupakan gabungan dua kerajaan, yaitu Goa dan Talo. Nah, ini terletak di Sulawesi bagian selatan. Jadi Sulawesi Selatan itu ada kerajaan yang namanya Goa dan Talo. Nah, kemudian menjadi kerajaan Islam Makassar. Jadi setelah masuk Islam, para raja-rajanya itu bergelar sultan. Ya, jadi raja-rajanya semua bergelar sultan, seperti di Jawa ya, Sultan Maulana, Sultan Maulana Mansur, Sultan dan sebagainya. Nah, kerajaan Makassar, kerajaan Islam Makassar ini tumbuh menjadi kerajaan yang besar. Kenapa? Karena letak sama ya, letak jalur ketika itu perdagangan ya, pesisir ya, antara Malaka ya, kemudian Maluku. Ya. Malaka itu sangat ramai
Dan Maluku juga pun demikian karena tempatnya sangat strategi, bahkan menjadi tempat pelabuhan transito ketika itu. Makassar juga menjadi pusat penyebaran Islam. Jadi Makassar menjadi pusat penyebaran agama Islam di Sulawesi. Adapun raja-raja yang memerintah antara lain, satu adalah Sultan Abdullah, kemudian Sultan Alauddin, Sultan Muhammad Said, Sultan Hasanuddin. Nah, itu raja-raja daripada Sultanan Makassar. Nah, ini lagi-lagi POC ya, ingin monopoli perdagangan rempah-rempah, menguasai lagi dia. Di Makassar dikuasai oleh POC. Bisa terlaksana tidak? Ya, pertama ditolak. Ditolak oleh Maulana Sultan Hasanuddin, Raja Makassar ini. Ditolak pertama-tama. Nah, biasa yang terkenal POC dengan politik, ya, politiknya divided empire, berhasil POC ini antara Raja Bone yaitu Arupalaka dengan Hasanuddin diadu, ya. Akhirnya Hasanuddin menyerah. Nah, di situ terjadilah diadakanlah perjanjian, namanya perjanjian Bungaya, ya. Karena kegigihan POC, ya, POC ini Belanda ya, orang Eropa, menjuluki Hasanuddin sebagai ayam jantan dari timur. Oh, ya. Saking hebatnya, waduh, saking pengaruh besarnya, maka Belanda POC menjuluki Maulana Hasanuddin, Raja Makassar ini, sebagai ayam jantan dari timur. Ya, jadi ayam jantan dari timur siapa itu? Hasanuddin, Raja Islam Makassar. Baik anak sekalian, bisa kita lihat Makassar itu di mana sih? Nah, tentunya di peta, lihat peta Sulawesi, kita lihat di mana Kesultanan Makassar. Kemudian kerajaan selanjutnya adalah Ternate dan Tidore. Nah, sekarang ke Maluku. Jadi Sulawesi itu ada namanya Pulauan Maluku. Nah, itu juga berdiri kerajaan-kerajaan seperti Bacan, Obi, Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, pada perkembangannya hanya Ternate dan Tidore yang bertahan kerajaannya. Terjadi persaingan antara kerajaan ini, Tidore dan Ternate ini. Diadakanlah perdamaian di Pulau Motir, tetapi gagal, ya. Nah, untuk menghadapi persaingan antara kedua tersebut, ya, Ternate membentuk persekutuan Puli V. Sedangkan Tidore, kerajaan Tidore itu membentuk persekutuan Puli Siwa. Jadi inilah Ternate, Tidore ya pecah ya, masing-masing karena sultan daripada POC. Kemudian persaingan juga ya semakin meruncing. Nah, itu juga ada bangsa Eropa ya, Spanyol sama Portugis nih. Di sini campur tangan ya. Jadi persaingan akhirnya dimenangkan oleh Ternate. Ternate ini yang dukung adalah Portugis. Nah, tindakan sewenang-wenang Portugis juga ada, ya. Karena sewenang-wenangnya, akhirnya timbul kebangkitan perlawanan dari pihak Ternate akhirnya ya, karena merasa dizolimi. Anak-anak sekalian, persaingan itu semakin meruncing, ya. Tindakan-tindakan sewenang-wenang Portugis
membangkitkan perlawanan tentunya dari Kesultanan Ternate dan seluruh masyarakat atau rakyat Ternate. Perlawanan terhadap rakyat Maluku terhadap Portugis semakin memuncak setelah dipimpin oleh Sultan Khairun, dan akhirnya Sultan Khairun pun tewas di tangan kolonial Portugis. Nah, perlawanan dipimpin oleh Babulo juga berhasil mengusir daripada kolonial Portugis dari Maluku. Jadi Sultan Babullah yang berhasil ketika itu mengusir pasukan Portugis dari Maluku. Nah, ini kita bisa lihat di peta Sultanan Ternate dan Tidore. Ternate dan Tidore. Gimana? Baik anakku sekalian, sampai di sini bahasan kita. Nanti kita akan lanjutkan tentang kerajaan Islam mana aja yang ada di Indonesia. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.